Eh, Saudara sekalian, pungli itu adalah cabang dari mafia. Cabang, bukan mafia itu sendiri. Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas, itu mafia namanya. Seperti di Sisilia itu ada ketuanya, ada petugasnya, dan ada prosedurnya. Cara melakukan tugas begini. Tapi pungli itu bagian saja. Bahkan saya mengatakan pungli itu adalah bagian dari industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah untuk dipermainkan. Itu namanya industri hukum. Misalnya industri hukum itu orang tidak salah dijadikan kambing hitam, dicari pasalnya, itu dicari pasalnya, ditekan sedemikian rupa, itu industri hukum. Atau orang salah dibebaskan, dicari pasalnya, ini pasalnya, kalau kamu mau, ini salah loh kamu, ini pasalnya begini, tapi kamu bisa saya bebaskan, ini alibi yang bisa dibuatkan oleh aparat penegak hukum, bebas, bayar dia. Itu industri hukum. Saya pernah bercerita dan diceritain oleh sahabat saya Jaya Suprana. Katanya dia didatangi dulu nih, sekarang dan tidak ada, ya jangan takut. Dulu zaman-zaman Orde Baru masih sangat mencengkram itu, dia didatangi oleh seseorang, Pak, mau ndak Bapak rumah yang di depan Bapak itu saya kasihkan kepada Bapak. Gimana caranya? Itu kan cuma dekat nempel ke kantor saya, tapi itu rumahnya dia. Kalau Bapak mau kita bisa buatkan hukumnya. Itu namanya industri hukum. Gimana caranya? Laporkan bahwa dia nyerobot tanah Bapak, nanti kita buat buktinya lah, atur dengan polisi, atur dengan BPN, atur dengan ini, jadi Pak. Itu industri hukum. Bukan hukum perindustrian tuh, bukan hukum industri. Kalau hukum industri itu enak, gampang, tapi industri hukum. Dan orang bisa punya 1000 akal untuk melakukan itu. Tanah, ini yang sekarang mafia tanah. Gila saudara, itu yang dikritik oleh Anwar Abbas bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah. Itu ya betul, tetapi itu yang legal yang disebut itu. Artinya negara memberi secara resmi cuma tidak adil. Oleh sebab itu Pak Jokowi menjawab, loh itu kan terjadi dulu. Sekarang kita wajib melanjutkan karena sudah diberikan secara sah. Berdasar hukum, keputusan pemerintah yang diberi secara sah atau dilakukan perjanjian secara sah itu tidak bisa dibatalkan sepihak oleh negara. Nah itu yang legal saja pakai kong kali kong begitu. Ya. Tetapi memang itu terjadi masa lalu, saya katakan terjadi di masa lalu dulu ada yang protes partai. Nah kalau tidak percaya datang ke kantor saya bilang, saya punya, siapa yang punya HPH sekian juta hektar dan kapan dikeluarkannya, tahun berapa, oleh siapa, saya punya. Kita sekarang justru akan memperbaiki. Jadi benar kata Pak Jokowi, justru kita sekarang mulai menghentikan itu. Yang dulu gimana, yang terlanjur orang menyebut 1% menguasai 70%, 1% penduduk yang saya baca itu. Kemarin kan 1% menguasai 50 berapa gitu. Yang saya baca itu 1% penduduk menguasai 70. Itu pernah ditulis oleh seseorang di Kompas. 70% lahan di Indonesia, yang 90% itu berebutan 30% lahan. Itu ada enggak? Ada. Dan itu dibuat melalui proses-proses hukum yang secara formal sah. Tapi saudara, ada yang tidak sah. Seperti yang terjadi di Indonesia Timur itu, di mana tanah negara udah diserahkan, diberikan oleh adat kepada pemerintah. Nih saya serahkan ke negara, kepala adat sudah
tanda tangan semua. Tiba-tiba dibagi ke perorangan. Bagi. Dibawa ke pengadilan, oleh pengadilan kalah negara. Kenapa? Ini kan belum didaftarkan ke kantor Pemda. Berarti memang belum punya pemerintah katanya. Hanya karena belum dibukukan. Ketika ditanya siapa yang buat itu? Udah lengkap nih. Yang buat sertifikat pindah-pindah yang negara pindah ke orang-orang itu udah lengkap. BPN-nya sudah sedia, bupatinya sudah, camatnya sudah lengkap suratnya, coba. Nggak bisa diselesaikan sebentar itu. Harus melalui peradilan ini, yang ini diadili dulu, yang ini diadili faksinya. Nah itu sebabnya saudara, kita hentikan itu dari sekarang. Yang sudah ini selesaikan pelan-pelan dan tidak bisa cepat. Itu bagian dari proses yang saya sebut tadi, industri hukum. Nah, industri hukum itu melahirkan apa yang disebut mafia hukum. Apa? Dulu mafia hukum itu namanya dulu zaman Orde Baru itu mafia peradilan. Mafia peradilan itu hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Nanti kasus pidana, polisi, kasih pasal ini aja. Kalau kamu enggak mau bayar, pasal ini kamu. Bisa itu industri hukum. Pakai pasal ini aja. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Pengadilan. Mafia pengadilan dulu permainannya bermain-main dengan hukum, mengindustrikan hukum di pengadilan. Sekarang istilahnya lebih luas lagi, mafia hukum. Kapan istilah mafia hukum ini muncul? Istilah mafia hukum ini muncul ketika Presiden SBY secara resmi mengatakan saya tidak pakai istilah mafia pengadilan karena itu hanya di pengadilan. Padahal di luar pengadilan banyak nih hukum-hukum orang main. Ketika membentuk undang-undang bayar, itu mafia hukum juga. Sehingga banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dulu mafia. Pelayanan birokrasi itu tidak pengadilan, yang pungli-pungli itu yang kita bicarakan nih. Saudara, itu banyak. Nah saudara, itu persoalan kita. Sehingga jangan campur aduk gitu. Kok ini pemerintah ini kok tolol, kok baru, nyala kok banyaknya begini lah, itu tumpukan dari masa lalu, Bung. Tumpukan dari masa lalu. Sama ketika saya bilang BLBI, ayo kita kejar sekarang. Pemerintah ini tolol kok baru sekarang. Loh, saya kan baru jadi menteri, saya bilang dulu mana tahu saya yang begitu. Sekarang saya kejar, saya bilang. Itu kan tumpukan dulu. Dan itu dulu sebenarnya udah benar. Pemerintahnya sudah dibawa ke DPR, pengadilannya sudah begitu. Sekarang tinggal nagih. Ya tagih sekarang. Mau perkara ya perkara saja gitu. Buktikan nanti di pengadilan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, saudara, kalau saya lihat bentuk-bentuk industri hukum itu ada, tadi yang paling parah itu mafia tanah, itu bukan main-main. Pak Yanto, Pak Yanto ya, saya beberapa tahun yang lalu, Bapak belum jadi pejabat di Kejaksaan Agung. Ada orang di Bekasi, Pak, ngadu ke saya nih, bawa berkas tanah. Tanahnya dikuasai oleh pengembang, dia tidak pernah beli, tidak pernah jual. Tidak pernah jual. Lapor, gitu, ke polisi, malah dia yang laporkan pengadilan. Lalu katanya kasusnya masuk Kejaksaan Agung. Masuk ke saya tuh. Oh iya ya, kasusnya benar nih, ibu yang punya tanah ini. Bawa, udah saya bilang, saya
utus teman lah ke Kejaksaan Agung, tolong ini tanya, ini kenapa ada begini. Lalu, oh gampang Pak, ini pasti benar nih ibu ini yang punya tanah kok. Katanya nih orang itu, oke, kamu ke sana aja ke Kejaksaan Agung ini kok proses gini. Besoknya gini dia datang, Pak minta maaf. Di belakangnya orang gede. Di belakangnya orang gede, enggak bisa Pak ini, saya enggak sanggup katanya. Itu saudara, bentuk-bentuk dari industri hukum. Gitu. Kadangkala tuh kasusnya lama, orangnya udah pensiun. Yang mafia itu. Namanya masih di dia. Gimana coba? Ini tumpukan masa lalu, ini kita harus mengatur sebuah garis. Ini penyelesaiannya pelan.